Halo semuanya, selamat datang kembali di iCheck Live. Gue Indra. Saat ini kita sudah masuk di bulan April. Dan di video kali ini gue mau update ke teman-teman berita info terbaru soal iPhone 18 Pro, iPhone Foldable, dan produk-produk Apple lainnya yang bakal rilis di tahun 2026 ini pastinya. So ikut terus video ini, saya Indra. Let's get started. Ya, saat video ini dibuat di tanggal 1 April, pas banget bertepatan dengan anniversary Apple yang ke-50 tahun. Buat teman-teman yang kemarin kelewatan, ada sebuah letter dari Om Tim ya, di official websitenya Apple. Kalian bisa baca yang mana ya, dia mengenang 50 tahun perjalanan perusahaan Apple selama ini. Gak ada produk spesial 50 tahun, karena kalau kita lihat di iPhone X itu kan 10 tahun iPhone ya, di tahun 2007, lalu 2017 rilis iPhone X, makanya disebut kayak anniversary 10 tahunnya iPhone. Tapi di 50 tahun Apple Celebration ini tidak ada produk terbaru, karena memang sebelumnya simpang siur juga. Ada yang bilang katanya bakal ada device revolusioner apa, but no. Yang gua tahu terakhir tuh beritanya kayaknya Apple cuma bikin semacam merchandise untuk para Apple employee 50 tahun anniversary dan sebagainya. Ya, intinya happy anniversary Apple ya, semoga jaya, jangan mahal-mahal kalau rilis produk untuk ke depannya. Dan berhubung video ini adalah video pertama yang gua shot setelah libur lebaran kemarin. Jadi video-video yang kalian tonton di akhir bulan Maret kemarin itu sebenarnya udah video tappingan semua, gua udah syuting di awal bulannya. Dan ya, jadinya ada beberapa updatean berita yang di bulan Maret lalu itu baru akan gua sampaikan dalam video kali ini. Salah satunya adalah Apple akhirnya mengumumkan untuk event WWDC 2026 tahun ini, yang mana acaranya seperti biasa ya, diselenggarakan di bulan Juni dan tepatnya itu jatuh di tanggal 8 ya. Jadi save the date, mungkin di sini sekitar tanggal 9 Juni, dan di sana pastinya acara bakal kayak berhari-hari gitu, tapi untuk pre-recorded eventnya itu di sekitar tanggal 8 atau tanggal 9 untuk di WIB-nya. Nanti kita akan update terus soal itu. Dan kira-kira bakal ada apa nih di WWDC buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton event WWDC ini ya. Pastinya WWDC itu adalah event untuk para developer atau sekalian nih ajangnya Apple nge-update atau ngerilis operating system terbarunya untuk di semua lini device-nya mereka. Dan pastinya untuk iPhone di tahun 2026 ini kita semua sama-sama menantikan iOS 27. Untuk update bocoran berita terbaru soal iOS 27 mendatang, kayaknya bakal gue bikinin di video yang terpisah, karena gue sendiri pun juga penasaran bakalan kayak gimana update-nya iOS 27 di tahun 2026 ini. Dan ngomong-ngomongin soal iOS, kemarin juga baru banget dirilis iOS 26.4, ngebawa banyak perubahan juga, security improvement, bug fix dan sebagainya. Untuk iPhone, buat yang belum update, mendingan langsung buruan update ke iOS 26.4. Terus selebihnya apa ya? Oh ya, tiba-tiba banget Apple ngerilis AirPods Max 2 di official websitenya, dan so far nggak terlalu banyak berubah ya. Dan buat temen-temen yang bingung, perasaan udah bang AirPods Max yang kedua itu? No, yang sebelumnya itu adalah AirPods Max with USB-C. Nah, kali ini namanya AirPods Max 2, yang mana dia ngebawa fitur-fitur yang sebelumnya itu udah ada di AirPods Pro generasi ketiga, masuk juga akhirnya ke AirPods Max generasi kedua ini. Dan ya, hopefully nanti kita bisa nyobain unitnya dan gue bikinin video reviewnya buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi pengen nyari headphone keluaran dari Apple buat nemenin Apple device kalian. Oke, sekarang waktunya kita membahas iPhone 18 Pro ini, yang saya juga kawal terus update bocorannya setiap hari. Yang pertama ini ada dari Weibo, yang mana bocor dimensi, ketebalan, dan bobot dari iPhone 18 Pro yang nantinya bakal dirilis sama Apple di bulan September mendatang. Yang mana bocoran ini dari Ice Universe ya. Dia bilang katanya untuk di iPhone 18 Pro ini ketebalannya ini bakal bertambah ya, jadi 8.8 mm. Ini naik dari yang sebelumnya di iPhone 17 Pro Max di 8.75 mm. Jadi cuma naik sekitar 0,5 mm. Tapi tetap aja ya, yang namanya bocoran begini ada perbedaan sedikit langsung dicurigain kira-kira bakal ada apa sehingga Apple menambahkan ketebalan di iPhone 18 Pro atau Pro Max. Karena
Karena pastinya perubahan ukuran, dimensi, ketebalan itu tidak tiba-tiba berubah gitu. Pasti ada perubahan di bagian komponen hardware-nya. Dan flashback ke bulan November lalu itu ada berita juga dari Instant Digital, ini dari Weibo juga ya, yang mana dia bilang untuk iPhone 18 Pro ini bakalan punya bobot lebih dari 240 gram, yang menjadikan iPhone 18 Pro Max ini adalah iPhone paling berat semenjak dari generasi iPhone 14 Pro Max sebelumnya. Kalau dari gue sendiri sih nggak masalah ya, mau bobotnya tambah berat kek, mau tambah tebel kek ya kan, yang penting ada faedahnya gitu. Contohnya seperti baterai life ya. Ketahanan baterai di iPhone 18 Pro Max ini memang dari sebelum-sebelumnya itu dirumorkan akan memiliki kapasitas baterai yang lebih besar dan lebih awet dari generasi sebelumnya, iPhone 17 Pro atau iPhone 17 Pro Max. iPhone 18 Pro Max dikabarkan bakal punya kapasitas baterai di kisaran 5100 sampai 5200 mAh. Yang mana besaran mAh ini naik dari sebelumnya ya, di iPhone 17 Pro Max yang varian eSIM only itu di 5077 mAh. Jadi ya, sekali lagi untuk bocoran soal ketebalan yang semakin tebal terus juga bobotnya semakin berat, kalau emang itu semua ditukarkan dengan baterai yang jauh lebih awet, yang jauh lebih efisien, nggak apa-apa banget lah. Dan masih seputar iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max ya, ini tuh sebenarnya dari kemarin simpang siur banget soal smaller dynamic island. Ada yang bilang katanya iPhone 18 Pro atau 18 Pro Max itu kayaknya nggak bakal dapet smaller dynamic island. Dynamic islandnya bakalan sama aja kayak di iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, atau mungkin 16 Pro, 16 Pro Max gitu ya. Banyak nama-nama leaker Apple besar seperti Stream Apple Pro, Ross Young, Instant Digital, bahkan Mark Gurman dari Bloomberg bilang katanya bakal punya smaller dynamic island. Tapi kalau kalian lihat artikel ini dari Mac Rumors, dynamic island di iPhone 18 Pro atau 18 Pro Max ini kayaknya nggak bakalan mengecil, bakalan masih tetap sama kayak dari generasi sebelumnya. Tapi beberapa hari lalu itu ada artikel lagi nih dari Mac Rumors yang mana ada bocoran foto. Seharusnya ini dari Early Apple Leaks, yang mana kita bisa lihat di sini untuk tampilan Dynamic Island iPhone 18 Pro nih. Terlihat juga pantulan HP dia nih, yang dia fotonya kayaknya pakai flashlight gitu ya. Dan ya kalian bisa lihat sendiri di sini untuk Dynamic iPhone 18 Pro yang sudah semakin mengecil, yang artinya mungkin kalau misalnya emang ini benar-benar terrealisasi, Apple udah membuat Face ID sensornya itu udah under display ya. Jadi True Depth kamera sistem yang di smaller dynamic island-nya ini ya cuma buat front facing kamera sama mungkin sensor infrared atau sensor lainnya. Dan sebagai bukti nih buat penguat, ini ada dari postingannya si Majin Buu ya, musuhnya Goku ya. Majin Buu official juga nge-share katanya dynamic island di iPhone 18 Pro ini bakal nge-shrink, bakal mengecil sebesar 35% kalau di-compare dari generasi iPhone sebelumnya. Dan juga ada postingan dari Ice Universe yang mana dia juga mengatakan kalau dynamic island ini bakal mengecil, akan tetapi untuk ukuran bezel displaynya bakal sama seperti iPhone 17 Pro, but at least dia bilang di sini kayaknya confirm untuk dynamic island iPhone 18 Pro, 18 Pro Max bakalan mengecil di tahun ini. Kayaknya ribet banget ya bang ngomongin dynamic island aja nih sampai berbulan-bulan, tapi memang seperti itulah adanya gitu. Perubahan-perubahan kecil seperti ini itu mungkin untuk seri-seri iPhone kedepannya bakalan impactful banget pastinya untuk Apple dan juga untuk kompetitor-kompetitor lainnya. Dan sekarang kita ngomongin soal harganya. Pastinya pada penasaran, harga iPhone 18 Pro, 18 Pro Max tuh bakalan berapa di tahun 2026 ini? Kalau kalian cek harga komponen komputer khususnya RAM atau SSD juga pada naik ya, itu bener-bener udah nggak masuk akal lah harganya dibanding 1 tahun atau 2 tahun lalu. Dan di sini Mamang Mingciko bilang walaupun beberapa bulan terakhir itu harga di RAM sama NAND bener-bener ngelonjak dalam beberapa bulan terakhir ya, dan salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah permintaan yang melonjak ya dari perusahaan yang lagi ngebangun infrastruktur server yang berbasis AI. Ya kalau dari gue sendiri sih sudah seharusnya ya untuk harga Pro model itu nggak usah diotak-otak lagi, karena ya semenjak iPhone 17 Pro, 17 Pro Max itu kan ya pertama kalinya iPhone Pro model harganya naik ya sekitar $100. Dan kalau tahun ini 2026 ini harga 18 Pro naik lagi, wah gue gak ngerti lagi sih. Tapi ya semoga aja masih di harga yang sama seperti iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max. Dan masih seputar harga, kali ini kita bergeser ke varian iPhone yang jauh-jauh lebih ya kan, yaitu adalah iPhone lipat, iFoldable alias iLipat. Ya, beberapa minggu lalu itu ada sebuah bocoran dari Weibo leaker lagi yang mana dia membeberkan varian storage untuk iPhone foldable Apple sekaligus dengan untuk starting price-nya. Jadi untuk iPhone foldable ini varian storage-nya bakal tersedia di 256, 512 dan 1 TB. Dan untuk starting price-nya itu di $2.320.
lu mamam tuh. Dan untuk varian tertingginya 1 TB ini 2.900 US dollar. Ini angka yang agak aneh ya. I mean 23, 20, 26, 10, harga yang bukan Apple banget, tapi mungkin ya kita bisa anggap ini kisaran aja gitu. Sebentar gue konversikan kasar dulu. 23, 20 US dollar ini di 39.474.800 gitu ya. Jadi kalau lu bayarnya pakai 39.047.475.000 kembali 200 rupiah ya. Ya sebenarnya gue sendiri pun juga nggak expect yang murah-murah gimana ya, karena kita tahu sendiri gitu kalau Apple ngerilis first gen-nya mereka harganya tuh ya bakal ya semau dia lah, nggak bakal tuh kita bisa bayangin harganya semoga kayak iPhone base model atau harganya sama kayak iPhone 17e, kayak MacBook Neo, impossible ya. Jadi untuk di iPhone foldable ini, karena iPhone ini sangat spesial dan Apple sangat tahu betul iPhone lipat ini udah lama dinantikan oleh seluruh pengguna Apple di seluruh dunia gitu ya. Jadi ya pastinya ini kita bakal ke flashback seperti pertama kali Apple ngerilis Apple Vision Pro dan lain-lainnya lah. Kira-kira kalau ada iPhone foldable dari Apple pertama kalinya ya kan, mau bagaimanapun lah itu pokoknya fitur-fitur yang dibawa, harganya 40 juta untuk varian storage paling rendah 256 GB. Bakal beli nggak? Nah, silakan komentar aja di bawah dan diskusi juga dengan teman-teman yang lainnya ya. Dan terakhir ya, sebelum gue tutup video ini, gue mau ngomongin soal jadwal perilisan iPhone yang sebenarnya udah dari akhir tahun 2025 kemarin. Ini cukup keras suaranya ya, cukup teramplifikasi dengan para leakers-leakers di luar sana. Yang mana di tahun 2026 ini kita tidak akan menyaksikan iPhone base model dirilis sama Apple. Yang mana Apple bakal nge-split untuk schedule perilisan iPhone-nya mereka. Jadi untuk di fall, untuk di sekitar bulan September itu yang dirilis adalah Pro model premium flagship-nya mereka. Untuk di tahun 2026 ini ya bisa dibilang iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, dan juga iPhone foldable. Kalau misalnya memang beneran rilis tahun ini, katanya juga ya untuk iPhone foldable itu bakalan ada sedikit jeda waktu di antara 18 Pro dan 18 Pro Max. I don't know, mungkin di sekitar bulan Oktober di-announce sama Apple-nya. Nah, sedangkan untuk iPhone yang versi ekonomisnya itu bakal dirilis di kuartal 1 atau Q2 ya. Ya mungkin kalau kita pas-pasin itu jadwalnya sama kayak iPhone 17e kemarin di Apple Special Event atau Spring Event. Jadi untuk skemanya nih ya 2027 lah, anggap seperti itu ya. Di sekitaran bulan Maret atau April itu bakal ada iPhone base model, katakanlah iPhone 18, iPhone Air 2 mungkin, atau iPhone 18e gitu ya. Dan nanti di fall 2027-nya di bulan Septembernya itu rilis generasi Pro model yang pasti udah berikutnya ya, iPhone 19 Pro gitu. Karena sebelumnya 18 Pro kan bakal rilis di September 2026 ini. Ya semoga kalian mengerti lah. Intinya kayak Samsung ya. Samsung tuh begitu tuh. Kemarin Mas Mobi ngasih tahu gua gitu. Kayak Samsung dong ikut-ikutan. Lah, bukan gitu, gue cuma nanya gitu, kan nggak tahu apa-apa soal gitu-begitu. Dan untuk fixnya pastinya nanti kita lihat sendirilah pada saat bulan September kira-kira emang Apple bakal merubah schedule perilisan untuk seri iPhone-nya atau mereka bakal ngeluncurin seabrek di bulan September seperti yang udah-udah. So, segitu dulu aja untuk video kali ini. Again, silakan diskusi dengan teman-teman lainnya di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang mungkin dari tahun-tahun kemarin sudah nge-hold nih nggak upgrade ke iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone 17 base model, iPhone Air, dan menantikan iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max ini, atau mungkin iPhone foldable lah yang selama ini sudah kalian nantikan, silahkan komentar aja di bawah. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Like and share this video. Thank you untuk kalian yang sudah menonton video-video dari iCek Live. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.